Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Biar Kau sempurnakan kasih Tuhan mengalir untuk kami lebih lagi mengasihi Engkau Yesus. Pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap hati dan pikiran kami Tuhan, untuk siap ditaburi oleh firman Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Kau mengurapi Tuhan dengan kuat kuasa daripada Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Hidupku
segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Kiranya pujian penyembahan kami yang telah kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami, jamah kami, terlebih ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, agar dosa itu tidak menjadi penghalang di dalam kami memahami firman Tuhan pada pagi ini. Hamba-Mu yang telah Tuhan percayakan untuk menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu, tutup bungkus dengan kuat-kuasa darah-Mu. Pakai mulut bibir lidah hamba-Mu ini menjadi alat-Mu Tuhan. Tuhan suci dan kuduskan keberadaannya, agar apa yang Ia sampaikan Tuhan adalah hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan sabda pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Sungguh bersuka cita pagi ini. Setelah sekian lama kita ibadah online, sudah 3 minggu ini ya, kita boleh ibadah secara onsite. Kita bisa bertatap muka satu dengan yang lain. Suatu kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Tema firman Tuhan di bulan ini masih tetaplah berdoa. Dan pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini didasarkan di dalam kitab Matius pasal ke-26 ayat 36 sampai 46. Nanti kita baca bergantian. Saya ayat ke-36, Bapak Ibu Saudara ayat ke-37, dan selanjutnya saling saut bersautan. Nanti kita akan mulai dari ayat yang ke-36. Matius pasal ke-26 ayat ke-36, demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia masih sedikit, lalu sudah berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang aku menghendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu Ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang berturut, tetapi daging lemah. Lalu Ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika Ia kembali pula, Ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka saudara. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu Ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Ia yang saya beritahu bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bersama-sama, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perikop yang kita baca firman Tuhan pada pagi ini tadi
adalah di Taman Getsemani. Kalau Bapak Ibu pergi ke Israel sana dan mengunjungi tempat ziarah yang namanya Taman Getsemani, maka Bapak Ibu akan diperlihatkan pemandangan yang begitu indah. Begitu dari arah Bukit Zaitun turun, itu masuk di lokasi atau wilayah Taman Getsemani itu, pembatas temboknya itu, pagar-pagar temboknya itu sudah tersusun rapi dengan batu-batu pualam yang berjejer rapi, dan pintu gerbangnya memasuki Taman Getsemani yang banyak pohon-pohon zaitun juga terawat dengan rapi. Kita tidak akan mendapati pemandangan bahwa tidak ada suasana yang sedih yang seperti dirasakan Tuhan Yesus ini. Seperti mau mati rasanya ketika Tuhan Yesus berdoa. Di Taman Getsemani ini Tuhan Yesus menampakkan sisi manusiawinya. Tuhan Yesus memang 100% Allah. Dalam Yohanes 1 dikatakan bahwa pada mulanya firman itu telah menjelma menjadi manusia. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, dan kita melihat sisi kemanusiaannya itu terlihat ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Lukas mencatat saking takutnya, titik-titik keringatnya itu seperti tetesan darah. Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Lukas pasal 22. Jadi secara manusiawi Yesus takut, bukan karena Yesus berdosa, bukan karena Yesus berdosa sehingga menjalani hukuman, tidak menjalani hukuman sehingga yang lain ketakutan, melainkan dosa Bapak Ibu Saudara kita sekaliannya, berjuta-juta manusia ditanggungkan kepada Yesus. Yesus sebagai domba Allah ini dikorbankan untuk menebus dosa. Dan setelah saatnya hampir tiba, Yesus bergumur luar biasa. Tetapi ketika kita berkunjung ke Taman Getsemani saat ini, Bapak Ibu tidak akan merasakan situasi seperti itu, karena situasinya cukup indah. Baru Bapak Ibu merasakan ketika masuk di dalam gereja yang namanya Gereja Segala Bangsa, atau dalam bahasa sana dituliskan Basilica of the Agony, artinya gereja penderitaan. Karena Yesus saat itu mengalami penderitaan, yaitu mengalami suatu ketakutan yang luar biasa. Nah, gereja yang begitu megah itu, ketika kita memasuki ruang dalamnya, suasananya gelap, dan di altar depan sana yang menyerupai dengan cawan itu ada beberapa mozaik, di antaranya mozaik Yesus sedang berdoa, Yesus sedang ditangkap, Yudas sedang mengkhianati Yesus. Nah, di dalam ini kita ketika melihat pemandangan di dalam ruangan gereja itu, dinamakan Gereja Segala Bangsa karena dibangun oleh beberapa negara yang mendanai gereja itu, sehingga gerejanya begitu megah. Pak Teguh pernah ke sana ya? Kok tahu gitu? Ya, saya sering ke sana. Tapi lewat virtual, Bapak Ibu. Virtual. Jadi saya melihat depannya, dalamnya, saya lihat. Oh, lewat virtual. Cuma lewat virtual. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu Saudara diberkati dan berangkat ke sana mengajak saya, Pak Teguh, ini saya sudah sediakan tiket dan akomodasinya. Nah, kan luar biasa Bapak Ibu. Ya kan? Nah, ketika kita berada di dalam gereja itu, kita melihat di situ ada batu tolong dikecilkan saja. Di dekat altarnya ada batu yang diyakini batu tempat Tuhan Yesus berdoa. Karena ketika gereja dibangun, diadakan penggalian, di situ juga ditemukan mozaik yang umurnya ratusan tahun, pada abad keempat diperkirakan. Juga setelah penggaliannya diperluas, ada bekas reruntuhan gereja zaman perang salib. Nah,
jadi inilah kekristenan yang kita alami, bahwa Alkitab dituliskan itu adalah benar karena sesuai dengan fakta sejarah melalui penggalian-penggalian yang sifatnya sejarah ini menunjukkan kebenaran atau keaslian apa yang ditulis dalam Alkitab. Nah, kembali kepada tema tadi, tetaplah berdoa. Bapak Ibu, tetaplah berdoa. Berdoa adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itulah doa. Tetaplah berdoa berarti berdoalah ketika engkau mengalami sukacita. Haleluya, puji Tuhan, saya mendapatkan dispenser. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya membeli alat elektronik. Setiap membeli alat elektronik diberi kesempatan untuk main game. Gamenya itu berupa lingkaran bulat. Di situ ada tulisannya tas belanja, tas make up. Saya lihat nggak ada yang berharga. Yang berharga cuma dua, mesin cuci dan dispenser. Saya berkata kepada timnya, nggak ada kulkas apa ini? Tidak ada, Pak. Itu adanya yang di situ gitu. Mesin cuci saya udah ada gitu. Dispenser nggak apa-apa lah gitu. Lalu saya semangat karena suruh main game 1 kali putaran, saya putar dengan sekencang-kencangnya. Yes gitu. Makin pelan jatuh ke dispenser. Istri saya teriak, saya muter, dia diam, exciting dia. Wah gitu. Puji Tuhan, karena saya lagi penuh dispenser. Di kamar cuma pakai gitu Bapak Ibu. Jadi sekarang pakai dispenser, puji Tuhan. Saat kita mengalami sukacita, kita berdoa. Tetaplah berdoa. Meskipun kok situasinya nyaman dalam keadaan sukacita, engkau harus berdoa. Tetaplah berdoa. Ketika engkau mengalami kesedihan, engkau tetap berdoa. Tuhan, sudah 3 tahun saya sudah menjalin hubungan dengan Amos Lee. Bukan Amos Lee, ya. Amos Lee itu Korea sana Bapak Ibu. Itu juga dia yang nembak duluan Tuhan. Tapi mengapa sekarang dia pergi tinggalkan aku? Ketika kita sedih, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Tetaplah berdoa. Ketika engkau mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, mengalami keputusasaan, engkau tetap berdoa. Ketika engkau datang ke dokter memeriksakan dirimu, ternyata engkau divonis, maaf, ini hanya ilustrasi saja, divonis kanker stadium 4. Engkau mengalami cemas, kok bisa ya? Saudara mengalami ketakutan, apa yang akan terjadi? Engkau harus berdoa. Jadi tetap berdoa adalah dalam situasi apapun engkau harus berdoa. Ketika di Taman Getsemani, Yesus mengalami pergumulan yang luar biasa. Dia harus menanggung dosa-dosa manusia. Hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya ditanggung oleh Tuhan. Dan disinilah Yesus menampakkan sisi manusiawinya. Dia berdoa, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada. Taman Getsemani itu, Bapak Ibu, kalau dari kota Yerusalem atau di Bukit Sion yang ada para imam, rumahnya Imam Kayafas ini, itu ke arah timur sana, itu tempatnya Taman Getsemani. Kemudian di belakang Taman Getsemani itu ada Bukit Zaitun. Setelah Bukit Zaitun itu ada kota Betania.
Nah, kalau saya dapat bahasakan dengan saya, Tuhan Yesus, mungkin ini bahasa saya Bapak Ibu, bukan bahasa Tuhan Yesus. Bapak, kalau Engkau kehendaki, biarlah cawan ini lalu. Aku punya kesempatan Tuhan untuk lari ke Britania, karena cukup jauh dari Yerusalem. Dia harus turun ke lembah Kidron dulu, baru sampai ke Taman Getsemani. Jadi Tuhan Yesus berkata, ya Bapak, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripada. Bapak Ibu dapat membayangkan, apalagi Bapak Ibu kalau nanti ziarah ke Israel, ke Taman Getsemani dan masuk ke dalam gereja segala bangsa ini, mungkin mengajak saya. Nah, itu kita dapat merasakan bagaimana suasana waktu itu ketika Yesus berdoa. Lukas mencatat peluhnya seperti titik-titik darah. Berarti ketakutan yang luar biasa. Dan dia berkata, kalau boleh Tuhan, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi 3 kali berdoa, 3 kali juga ketaatannya dinyatakan dalam doa. Tuhan Yesus, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Secara manusia dia ingin terlepas dari ketakutan ini. Makanya gereja itu dibangun dinamai Basilica of the Agony. Agony itu artinya penderitaan atau ketakutan yang luar biasa. Jadi menggambarkan di situ bahwa ketika Yesus berdoa, di gereja itu, di bangunan gereja itu ada mosaik yang Yesus sedang berdoa mengalami ketakutan, juga ada mosaik menggambarkan Yesus ditangkap, dan sebelahnya ada mosaik yang menggambarkan Yudas mencium Yesus, mengkhianati Yesus. Nah, mengapa kita harus tetap berdoa? Di dalam ayat yang ke-41 Tuhan Yesus katakan demikian kepada murid-muridnya. Karena ketika Yesus berdoa, murid-muridnya tertidur, maka Yesus berkata demikian. Dari ayat 40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu Saudara, karena Yesus menyadari betapa ketika ketakutan itu menimpa kita, terkadang hal-hal yang sifatnya manusiawi yang kita inginkan dari Tuhan, bukan kehendak Bapa yang jadi. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, pencobaan seperti apa yang disampaikan di dalam pasal ini? Yang pertama adalah supaya kita tidak seperti Yudas yang menjual Yesus. Nah, kita baca kisahnya di dalam pasal 26 ini, tapi dari ayat yang ke-14. Saya akan bacakan, Bapak Ibu simak. Perikopnya, Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seseorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Bapak Ibu, ketika kita aman-aman saja dan kita tidak berdoa, maka ada kemungkinan kita akan jatuh ke dalam pencobaan. Ketika Bapak Ibu pribadi dan rumah tangga merasa aman-aman saja,
berdoa, tidak menutup kemungkinan kita akan jatuh kepada pencobaan. Yudas kurangnya apa? Dia ada di ring 1 dalam pelayanan Tuhan Yesus. Ring 1 itu adalah orang paling dekat. Kalau seandainya Presiden Jokowi, ring 1-nya itu adalah pampres yang paling bertanggung jawab. Ring 1 sebagai murid Yesus memegang bendahara. Tetapi Yudas bisa jatuh ke dalam pencobaan oleh karena uang. Kita pun demikian. Kita boleh melayani, kita boleh di gereja aktif, tetapi tujuannya uang. Kita boleh menjadi jemaat yang aktif, rajin, tapi punya usaha tipu sana tipu sini. Uang dapat menjadi sebuah pencobaan jika kita tidak ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus katakan berjaga-jaga dan berdoa. Roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Kedagingan ini loh yang sering menguasai kita ketika kita tidak ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita tidak ada kehidupan doa, kedagingan ini loh yang seringkali muncul di permukaan. Makanya Yudas bisa menjual Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan, ketika dia mengalami ketakutan yang luar biasa, dia mengingatkan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lalu pencobaan apa? Yang kedua, pencobaan yang dapat terjadi ketika kita tidak hidup dalam kehidupan doa, tidak intim dengan Tuhan. Yang kedua adalah berjaga-jaga supaya kita tidak tergoncang imannya. Nah, Yesus katakan kepada Petrus di dalam ayat 31 pasal 26 ini, Matius pasal 26 ayat 31, dikatakan demikian. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Petrus menjawabnya dalam ayat 33, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, malam ini juga engkau akan tergoncang imanmu. Tetapi Petrus menjawab, sekalipun mereka tergoncang imannya karena engkau, sekali-kali aku tidak. Petrus berkata demikian karena situasinya masih aman. Petrus berkata demikian oleh karena mana mungkin saya ini bersama dengan Tuhan. Tidak mungkin segala sesuatu yang buruk terjadi kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyombongkan diri bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, tidak mungkin jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu harus berjaga-jaga, karena pencobaan ini tidak melihat kapan waktunya. Bapak Ibu mungkin bisa berkata atau melihat orang lain yang jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu mungkin bisa mencela mereka. Iya, dia ya cuman masalah begitu aja bisa jatuh ke dalam dosa. Mungkin Bapak Ibu bisa berkata demikian karena Bapak Ibu tidak dalam kondisi atau situasi di mana Bapak Ibu sedang mengalami. Tetapi ketika Bapak Ibu diperhadapkan dengan pengalaman ini, mungkinkah Bapak Ibu bisa mempertahankan Bapak Ibu tidak tergoncang imannya? ICW mengatakan, orang yang berkata saya tidak mungkin korupsi karena mereka belum mendapatkan kesempatan. Demikian juga kita.
diri, iman saya setegar karang, sekokoh batu. Tetapi Tuhan Yesus katakan berjaga-jaga dan berdoa. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya sekuat apa imanmu, kalau kehidupan doamu tidak engkau bangun, kalau hubunganmu dengan Tuhan tidak intim, ada kemungkinan engkau akan tergoncang imanmu ketika engkau menghadapi kesulitan dan kesusahan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kenapa tema diberikan tetaplah berdoa? Supaya di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan ada keintiman kita dengan Tuhan. Supaya apa? Kita tidak lengah. Berjaga-jaga artinya kita tetap dalam kondisi fight. Berjaga-jaga artinya kita tidak tidur. Kenapa Tuhan Yesus katakan demikian? Karena murid-muridnya tidur. Sementara Tuhan Yesus bergumul begitu luar biasa dahsyatnya, dalam ketakutan yang luar biasa, murid-muridnya tidur. Saat ini Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan pergumulan umat Kristen di lain tempat sungguh luar biasa. Beruntung kita di tempat ini aman. Bersyukur di tempat ini tidak terjadi seperti di tempat lain. Tetapi Bapak Ibu Tuhan Yesus katakan berjaga-jaga dan berdoa. Karena ketika kesulitan terjadi, ketika situasi tidak kondusif, ada kemungkinan kita akan tergoncang imannya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan berjaga-jaga dan berdoa. Supaya apa? Supaya engkau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan seperti apa? Yang ketiga adalah supaya kita tidak meninggalkan Tuhan. Nah, kita baca ayat yang ke-56 di pasal yang sama. Dari ayat 55 saya bacakan. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sang kamu, aku ini penyamun. Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan petung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semuanya ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, murid-murid Yesus ini mungkin tidak menyadari bahwa Yesus memang benar-benar akan ditangkap. Karena murid-murid berpikir mujizat apapun bisa dilakukan oleh Tuhan. Murid-murid mungkin berpikir begini, seandainya pun ada sepasukan datang ingin menangkap Tuhan, Tuhan bisa menjadikan batu ini menjadi senjata AK-16, mati semua. Nah, murid-murid tidak menyadari ketika dia seharusnya berdoa bersama-sama dengan Tuhan, dia tidur. Maka Tuhan Yesus katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan seperti apa? Kita bisa saja meninggalkan Tuhan. Dan ini adalah yang paling keras Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mungkin bisa jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara mungkin bisa tergoncang imannya. Tetapi peringatan yang paling keras adalah Bapak Ibu Saudara bisa saja meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan katakan berjaga-jaga dan berdoa. Ketika
membangun komunikasi dengan Tuhan, hubungan doamu dibangun begitu intens, hubunganmu dengan Tuhan begitu intim, maka ketika hubunganmu intim dengan Tuhan dan engkau senantiasa berjaga-jaga dan berdoa, ketika persoalan seberat apapun, engkau tidak akan meninggalkan Tuhan. Nah, murid-murid ini tidak ada satupun yang bersama Yesus ketika Yesus ditangkap. Mereka semuanya lari meninggalkan Tuhan. Jadi tema pada pagi ini, tetaplah berdoa, adalah suatu warning, alarm untuk Bapak Ibu dan saya, supaya apa? Kita tetap berdoa. Dan ketika ada hubungan doa, ada hubungan intim dengan Tuhan, kehidupan doa kita bangun sebegitu rupa, maka persoalan apapun tidak membuat saudara tergoncang imannya, apalagi meninggalkan Tuhan. Tetapi bersyukur Alkitab mencatat ketika murid-muridnya meninggalkan Tuhan, mereka boleh kembali kepada Tuhan. Mereka boleh menyadari kesalahannya. Ketika Tuhan Yesus terangkat, bangkit dan terangkat ke surga, dikatakan dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, di situ murid-muridnya berkumpul sehati di dalam doa. Dia ingat kata-kata dari gurunya, dari Tuhannya, bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Murid-muridnya tidak ingin memulai kejadian yang sama. Mereka meninggalkan Tuhan. Bahkan pada malam itu juga Petrus menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Dia sampai bersumpah-sumpah bahwa dia bukan muridnya. Karena apa? Karena murid-muridnya tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa. Sehingga ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka lari. Mereka tidak siap. Nah, murid-muridnya tidak ingin kejadian ini terulang lagi. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal pertama, di ayat 14 dikatakan itu, murid-muridnya berkumpul di satu tempat, sehati di dalam doa. Dan kemudian pasal 2 dan selanjutnya, Bapak Ibu Saudara dapat membacanya. Apa yang terjadi? Murid-muridnya dari hal pengecut, dari hal yang penakut, menjadi seorang murid yang luar biasa, menjadi seorang murid yang berani, menjadi murid yang memiliki kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pada kesempatan pagi ini, ketika firman Tuhan ini disampaikan kepada Bapak Ibu dan Saudara, juga kepada saya, bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan ini, Tuhan Yesus mengatakan dalam sisinya sebagai manusia, kemanusiaannya nampak di situ. Ketika dia mengalami ketakutan, dia mengalami penderitaan, tekanan yang luar biasa, dia sampaikan kepada murid-muridnya, kamu harus berjaga-jaga dan berdoa, supaya apa? Tidak jatuh kepada dalam pencobaan. Makanya Tuhan Yesus berdoa 3 kali, berdoa, doanya yang tetap sama. Keinginan daging, keinginan manusianya untuk dilepaskan dari persoalan itu. Tetapi ketaatannya mengatakan, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Nah, demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memiliki kehidupan doa, hubungan kita intim dengan Tuhan, saudara dan saya mengalami persoalan seberat apapun, saudara tidak akan memaksa Tuhan. Karena banyak sekali doa-doa yang memaksa Tuhan, bahkan doa-doa mengintimidasi Tuhan.
Saya ingat pemilu yang lalu itu ada seorang yang berdoa mengintimidasi Tuhan. Tuhan, kalau Kau tidak menangkan pasangan yang kami usung, saya takut tidak ada orang yang akan menyembah-Mu. Itu namanya mengintimidasi Tuhan, Bapak Ibu. Kita pun demikian. Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia mengingatkan kepada kita. Terkadang kedagingan ini ingin lepas dari kehendak Tuhan. Doa kita ingin memaksakan Tuhan supaya terjadi. Tuhan, aku ingin memiliki ini Tuhan. Biarlah Tuhan nyatakan. Artinya apa? Bukan kehendak Tuhan, artinya kehendakku. Biarlah Tuhan akan menjawab doa saya. Artinya bukan kehendak Tuhan, tetapi Tuhan ajarkan ketika kita berdoa, maka di situ ada ketaatan yang akan nampak bahwa aku boleh mengingini sesuatu, aku boleh ingin sembuh dari penyakit yang aku alami, tetapi biarlah kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi ini firman Tuhan mengingatkan bahwa tetaplah berdoa. Milikilah keintiman dengan Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan kekuatan dalam menghadapi persoalan apapun. Karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan selalu menyertai. Tuhan akan selalu memberi kekuatan. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara doanya belum dijawab Tuhan, milikilah ketaatan kepada Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan, bukan kehendak-Ku. Dengan demikian, kita sebagai anak-anak Tuhan yang taat melakukan kehendak Bapa. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sekaliannya jemaat Tuhan telah mendengarkan sabda firman-Mu. Berikan hikmat, marifat kepada kami untuk kami dapat memahami firman yang disampaikan pagi ini. Dan biarlah firman pagi ini yang mengajarkan kami untuk tetap berdoa, kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami hari demi hari Tuhan, sehingga kami tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan. Kita tidak mudah jatuh di dalam kedagingan. Dan ketika kami mengalami beban yang begitu berat, iman kami tidak mudah digoncangkan, Bapak. Bahkan lebih dari itu, kami tidak meninggalkan Engkau Tuhan, karena keselamatan yang Engkau berikan begitu mahal, dengan darah-Mu yang dicurahkan untuk menebus kami, Bapak. Biarlah kami boleh menyadari, Bapak, kami sebagai anak-anak-Mu yang telah ditebus, kami boleh memiliki hubungan yang intim dengan doa, kami boleh memiliki kehidupan doa, dan kami senantiasa dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami nyalakan seluruh jemaat Tuhan dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Perlengkapi mereka, sertai mereka, agar mereka mampu menghadapi situasi apapun dengan doa dan keintiman dengan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami